Kita maksudnya ya? Iya, kita pernah lihat. Kita ya? Kita berdua. Kita melihat kondisi menang, tensi tinggi, malah menghancurkan di game selanjutnya. Yay. Oke. Itu valid banget. Oh, itu valid banget. Tapi riset lah ya yang harus dilakukan juga nih oleh kedua belah tim juga tentunya. Navi masih ada di blue side. Dengan langsung masih ya, bandnya Fancusin, Giorgio dan Woi masih sama sih sejauh ini. Kalau Hilda di band memang karena Bekisha ini salah satu user Hilda juga. Yang waktu kemunculan dia pertama di panggung langsung MVP kan. Buat Hildanya. No Matilda ternyata. Berarti kemungkinan Kalea kalau mau diambil. Ini bagus banget untuk Kars. Ada Granger juga. Yap. Yang tadi sempat di band ya, Granger dan Kalea. Kaleanya untuk nah, ini masih flex nih. Kalea buat Kars ya. Harusnya buat Kars ya. Aku suka buat Kars sih, karena kadang-kadang kalau di flex mereka ambil Chow. Enggak kalau buat Kars. Oke, tapi lihat Aran masih konsisten bersama dengan RCK. Wow. Mereka sangat konsisten dan sekarang kalau misalnya permasukan dari tim Navi ini mau mengamankan Granger, ini saatnya. Sebelum ditutup lebih dalam lagi sebagai marksman dari CV terbukti tadi. Mau join lagi kah? Dikasih cloud yang dimana cloudnya ini memang dikasih keleluasan tanpa purify. Benar. Tapi ternyata nggak bisa ditanggulangi pakai WON. Sisanya apa? Magical semua. Magical. Oke, Joy mungkin bisa diambil lagi. Kalau enggak harus gak sih? Harus kalau nggak bisa diambil sama Jadi Oke. Kalau tadi ya Matilda ya, tapi tidak ada Matilda sekarang. Hayabusa udah geser lagi haluannya nih. Wow, Hayabusa. Kali ini berbeda nih, Ol. Ya. Kali ini dia akan lebih mengganas, lebih menggigit. Tapi ingat, 2 scaling hero sudah terlihat. Kalau bisa dibicarakan dengan adanya sosok dari seorang Yeheskiel yang akan menggunakan high ground defendernya, ya pastikan dia bisa memiliki early damage, Om. Ya, mungkin contohnya kayak Farsa. Nova sih aku bisa bilang. Nova Ria ya. Kepok-kepok. Ya, karena kalau Nova Ria nggak diambil takutnya dipegang dari Magic juga kan. Ya. Dua skill shot ya. Jujur ya, kalau Loi nggak di ban, gue lebih suka Loi. Tapi masalahnya nyebelin banget di early juga, damage-nya nggak besar. Tapi lo coba untuk team fight front to back seperti ini. susah banget. Gak bisa masuk malah ya. Ketabrak duality loh pasif-pasifnya buat Loi. Kita sering lihat di band lah buat Loi-nya. Band badan lagi kah? Ya. Buat EXP-nya ya. Dulu selalu badan. Oke. Kalau memang mau concern ke arah hero-hero dari WD juga kan masih ada Chow ya. Chow ya. Khalid bahkan juga. Atau Chow lah yang seenggaknya bisa nge-immune nanti kalau misalkan ada inisiasi dari Kalea. Dan single target pick off juga sih. Yang cukup cocok lah dengan gameplay dari WD. Yap. Oke. Tapi belum terlihat ya apa yang sedang didiskusikan juga dari Navi. Sedang memikirkan secara masak-masak. Nah ini lagi mikir lagi ya. Atau mau ban ke mid lane-nya juga. Masih available. Parsha Nova. Terlalu banyak ya kayaknya ya. Yves juga masih ada. Atau bahkan dari Valentina juga bisa. Valentina ditutup. Ini mereka harus bisa pegang Joy ya. Yang pegang Joy di tim Liquid masih belum ada. Parsha diambil. Burst damage-nya sangat-sangat cukup sekali. Akan bisa ngusir Granger di belakang. Ya. Pasti ya. Badan gak sih abis ini? Ini 2 badan nih takutnya buat Navi. Satu badan. Tim Liquid, dia butuh badan lagi. Iya. Dia tuh nemenin Aran. Kalau nggak misalnya badan nggak ada, sekalian main satu hero lagi. Oke. Glory. Buat Aran aja. That's it, cukup Aran. Blue-nya diambil. Akhirnya kita ngeliat Blue ya setelah adanya revamp juga. Alright. Dan last pick mid lane-nya. Agak jebelin tuh Blue yang sekarang. Cepet banget ya, dikeramasin ya. Dikeramasin tuh, itu sebenarnya calon BA-nya yang baru nanti itu. Oke. Dan Vexana ternyata. Romnya untuk bisa memberikan sisi tambahan harusnya. Chow head. Iya benar. Chow head, gue jauh head sih. Chow head. Ada Joy juga kan soalnya. Gue lebih suka jauh head sih. Yap. Bisa lebih agresif juga ya. Bisa bantuin farmingnya juga buat cepat. Tapi last pick dari tim Liquid ID menuju ke arah Widi. Hero Rom apakah yang akan dibawakan juga pick of power sih mungkin harusnya ya untuk bisa nambahin sisinya lagi juga. Karena kan tadi Matilda memang ada sisinya. Kompleks banget juga dia bisa nyelamatin.
memanfaatkan detik-detik terakhir untuk dipikirkan secara matang-matang dan Chow. Jadi ya memang pilihan terbatas lah tadi untuk tim Liquid. Dan Chow-nya di sini akan bisa meng-cancel, at least bisa buka rumput, bisa meng-cancel Joy juga. Ada single target pick off yang bisa dikombinasikan bersama dengan Parsha nanti. Alright, tapi ya partai hidup dan mati bagi Navi. Mampukah mereka memperpanjang nafasnya untuk di regular season ini ataukah kesempatan akan semakin tertutup? Ada di tangan dari tim Liquid ID pula. Wah, kalau bicara soal kesempatan pasti masih ada untuk Navi dan juga untuk tim Liquid. Sama-sama punya chance, tinggal bagaimana translate into the game. Oke, kalau gitu, one last chance Navi. Mereka harus bangkit atau mereka dimakan oleh tim Liquid. So, Empel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Moment of truth yang akan kita lihat. Mungkin ini bakal menjadi satu game yang cukup berat untuk Navi ya. Pressure untuk membuka kesempatannya lagi juga. Bertahan dan membuka kesempatan menuju ke babak playoff. Tapi masalahnya yang mereka hadapi juga adalah tim yang benar-benar lagi bang dan merangkak naik Om. Ya lagi butuh poin ya. Sangat-sangat butuh juga agar tidak terhambat di posisi yang ke-7 nantinya. Dan kita akhirnya melihat juga ada Sakura tadi di line up down. Sakura ya. Nah ini dengan tipikal ini adalah salah satu hero nyamannya juga untuk Keskiel ya. Dengan Karsa, dia bisa rotasi dengan Wings by Wings-nya dan bahkan ngasih poke damage membuat dari Shive agak sedikit harus mundur. Dan Worshipball masih cukup nyaman ya ternyata dengan Joy yang dipakai. Karena memang sangat sulit untuk melepaskan Joy kalau sampai jatuh ke tangan Favian juga. Magic Shoes first item tadi untuk Worshipball. Dan dari emblem setnya nih, Temporal Rain masih standar ya berarti ya. Memang tidak harus diubah sama sekali untuk temporalnya. Ya, bahkan terkena buff nih, Temporal Rain. Yes, dan secara level juga again ya, Worshipball ini unggul loh di atas Favian. Farming patternnya ini bagus banget buat Worshipball. Oke, tapi lihat di depan sana. Favian mengeluarkan kembali kanan, retribusi dikeluarkan bersama dengan satu Shadow Kill. Dan first blood di tangan para pasukan dari tim Liquid. Mencoba untuk menghindari seorang Worshipball. Mencoba untuk menyelesaikan ritme temponya. Dan ternyata tidak berhasil mendapatkan Kill. Ya terbang ya langsung kabur juga dengan Wings by Wings. Sehingga tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Navi. Karena yang hilang ya ini Kars. Tapi yang dapetin point killnya Widdy ya masih oke lah. Ya, kita lihat Widdy juga bakal nahan nih buat bagian midnya ya. Jadi tidak akan ada EXP yang terbuang nanti untuk KSKL. Oh mereka memasangkan satu buah point kill kah, tapi nampaknya depan sana Favian. Habis saja di take down. Lihat, dia terkena Terrify. Lihat bergoyang dong dari depan sana dan sekerat membuat waktu yang cukup untuk para pasukan dari tim Navi mendapatkan turtle pertama mereka. Iya dan mengetahui Faviannya Rico ya. Again ya tim Liquid ID, mereka terlalu terburu-buru gak sih Om? Ya, tadi mereka berusaha untuk masukin Quad Shadow-nya sebenarnya ke X-Magic. Cuman aku ngeliatnya masuk sama sekali dan kena efek Terrify tadi. Iya, godek dikit. Jadi harus terpaksa mundur dan akhirnya ini jadi kesempatan untuk Worshipball dan kawan-kawan. Bisa secure turtle, bisa curi juga ke area jungle-nya. Dan keuntungan sekarang lagi dipegang dan dikontrol oleh Navi Om. Ya, dapetin turtle 1, di bagian topnya juga masih damai sekarang ya. Iya. Di early game tadi kalau kita melihat dari game yang pertama, Aaron Chiki yang menjadi bulan-bulanan sebenarnya untuk tim Navi. Tapi so far Aaron Chiki belum ada gangguan sama sekali di bagian top. Ini bukan chip, berarti dia harus, dia lebih nyaman lah sebenarnya untuk di awalan. Deg-degan ya. Kalau chip kan tiba-tiba masuk, buka shortcut di turret. Gak perlu overthinking ya. Iya benar. Wah tapi kalau ngomongin ke arah Betis ini nyebelin banget. Karena Widdy ini bisa tiba-tiba di take down sama dia. Bisa dimakan tiba-tiba asal damage-nya cukup. Dan CV kali ini sedikit memenangkan lane mereka. Tapi lihat di depan sana. Dari sosok seorang Favian dengan Shadow Kill masih mendapatkan seorang CV. One last hit. Dan yang aku suka dari Widdy adalah dia deny rotasi para pasukan dari tim Navi. Aaron Siki bakal coba untuk menghindari damage para pasukan dari tim Liquid. Tapi ternyata dibalikan kembali kanan dan Kars. Sakaratul Maut. They are so clean. Iya, tadi mengetahui juga Purify ya yang dibawa sama Shive. Nah itu tuh yang aku bilang tadi tidak didapatkan di game yang pertama. Game ini pas dari Iron mau nyerang, dari sosok Favian sama Widdy-nya udah siap. Udah satu suara gitu loh, udah ditutup jalurnya. Oke. Tapi sebenarnya gold keep-nya gak jauh-jauh banget juga, tapi Widdy kepentok. Gak apa-apa.
Gak masalah, dari tadi kita udah lihat banyak yang benjol di Lane of Dawn, Omawa. Benjol part 2. Benjol part 2. Banyak ya tadi. Tadi awal siapa tadi? X-Magic ya tadi? X-Magic. X-Magic di awal ya. Oke, Gak oke. apa-apa ya, bisa Early kita- game semua nih yang kejedot nih. Kita cek ya P3K abis ini ya. Kompres takutnya ya, benjol. Tapi ya itu balik lagi dari segi goldnya juga nggak terlampau jauh. Berarti ada space lagi yang bisa dimanfaatkan sama Navi. Terutama turning patternnya Washington. Ya, paling Peta Worshipful sendiri yang masih belum patah sih kalau ngeliatnya ya. Iya. Masih cukup baik-baik saja. Tinggal sekarang nih kalau mereka mau coba untuk kontes ya Becky Shea bisa Oh, nggak buat masuk? bakal lihat Tsunami Slam! Berhasil dengan Winnie. Following up ke arah bottom lane terhadap Sound Granger CV berhasil menimbulkan impact yang sangat luar biasa. Aran versus everybody. Kan waktu melakukan following up tapi ternyata Fabian di depan sana mencoba melakukan segi fight time. Aran Seki is coming up. Mencoba Sarkar. Men-take begitu saja. Membalikan kembali keadaan dan pangan. Apakah Retribution berhasil didapatkan oleh seorang Washipal? Tapi nampaknya Aran Seki. The villain boy from Team Liquid berhasil menyelamatkan Turtle mereka. No perfect Turtle for this time. 2 kali berarti ya. Ini second retry ada di Iron Shiki. Iron R-nya retry kayaknya nih. Wow, mahal ya itu tadi. Dan Aaron juga membantu, itu poin plus jelasnya. Apalagi di bagian top ternyata untuk Shive sendiri gagal mendapatkan platingan tadi ya, karena sudah habis juga untuk platingannya. Di buy one-in sih CV hati-hati ya. Dalam kondisi sangat prima nih Iron Shiki dengan adanya buff Turtle yang dia miliki. Dengan gold difference juga cukup menakutkan. Dengan item pertama yang dimiliki dari Iron Shiki, apakah sudah kembali lagi ke on the track dari champion roster mereka loh? Oke, ini udah mulai kelihatan mereka bangkit ya dengan sinergi juga. Iya, ini kelihatan beda nggak sama tadi? Kelihatan beda. jelas Ya, kan? kayak mau kemana targetnya, move-nya tuh satu suara gitu, kompak. Ya, tapi top lane diserahkan kepada Navi ya. Tidak ada gangguan untuk Shive juga yang bisa mendapatkan top turretnya. So ya, outer harus direlakan juga. Pertukaran mungkin akan ada untuk di area bottom nih sekarang. Karena setupnya ada Chow dan juga Hard gitu. Oke, coba untuk dapetin outer juga sebenarnya, tapi ada konsil terdengar. Oh, Konsil terdengar di manakah pergerakan itu tersebut apa Tsunami Slam? Aram jadi pilihan utama, tapi nampaknya Winnie mencoba untuk melakukan targeting ke arah belakang, belum ada yang bisa didapatkan dan Slipple Youth dengan Vader Strike. One last hit Winnie, flicker forward defensive dikeluarkan, nampaknya tidak bisa berhasil melakukan siapapun. Winnie, apakah kebingungan dengan target yang akan didapatkan? Sedangkan hanya satu purify dari para pasukan dari tim Navi. Iya, oke. Dan wah ini bagus banget sih untuk Cars ya, Wolf. Oh, Iron Shiki, Cars, flicker forward defensive. Bakal coba dapetin momentum, tapi Iron Shiki udah mulai kembali dengan agresivitasnya. Udah berani juga ya pastinya untuk bisa memberikan poke damage setelah adanya kalau dari Starlium juga yang selesai. Tapi bakal ditabrak bawah. Mereka mau lebih, the way of Dragon, Purify akhirnya dikeluarkan, tapi nampaknya lihat dengan ada zoning out yang dilakukan. Cukup satu turret saja, Pak, di bloknya terlalu banyak mengabsorb damage, tidak bisa dilakukan oleh seorang Winnie. Berhasil membalikan kembali kondisi, tapi lihat Fabian, one by one situation dengan Retribution. Apakah masih didapatkan, tapi nampaknya Retribution from Fabian, gagal lagi. Harap safety for this time. Fabian mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Dan ternyata di depan sana X-Magic one last hit still survive kan tidak bisa terlalu lama karena Iron Shiki menutup dengan double kill. Iron Shiki, sosok yang sudah lama tidak kembali ke Lane of Dawn, tidak kembali dengan prima gameplaynya. Tapi ternyata di game yang kedua lebih menggigit. Ini tim Liquid ID kayak punya Shadow Retry loh. Shadow Retry, Shadow Striker. Shadow Striker. Lumayan ya, bisa cover di belakang juga. Retribution lagi gak masuk, tapi gold laner-nya, EXP lane-nya Dapetin last hit. yang dapetin last hit tadi buat objektif Turtle. Iya, dan itu bagus banget dan akhirnya jadi sebuah kesempatan untuk tim Liquid ID. Mereka melakukan dominasi, menghancurkan outer middle turret yang cukup mahal juga dan bahkan tidak berhenti sampai situ. Adanya invade karena purple buff juga telah dilakukan. Tapi itu dia Fabian gak boleh menerima damage dengan terlalu banyak. Karena ini terlalu bahaya. Kalau dia terlalu menerima damage dengan kondisi purple buff-nya muncul. Kalau diinvasi dia cuma bisa angkat tangan. Dia sekarang ini yang dia pegang di kakinya itu purple buff yang dari tim Navi. Oke. Dan kembali di reset ya, tim Liquid juga walaupun dalam keadaan unggul mereka nggak mau terlalu terburu-buru Benar. untuk ngasih team fight lagi atau inisiasi lagi. Lebih ke oke, fokus objektif dulu, dapetin inner turret dari top lane, mundur lagi dan menguasai terlebih dahulu area dari jungle milik dari Navi. Dari tialnya Nike mereka harus lebih sabar dulu sih. Ya. Karena mereka masih punya jaminan kan buat dilihat gamenya. Shive-nya ini kayak susah banget nanti buat bisa dijemput. Karena untuk targeting sendiri Shive tadi lumayan harus di-all in ya. Iya di bawah. Dan body blocknya itu kayaknya Widya udah mulai harus mikirin sih. Gimana cara nge-absorb damage yang diberikan dari sosok seorang Shive. Entah dia pakai Queen Swiss, entah dia pakai Starlight Armor. Yap.
Apalagi melihat dari itemnya juga kan, tadi Melty Crown baru selesai juga. Sorry, Twilight Armor maksudnya. Oke. Satu lagi Lord juga akan muncul ya. Masih coba untuk dikuasai dulu. Udah mulai kelihatan kedua belah gold laner 1v1 di arah topnya. Sementara dari lagi Worshipful ini punya level yang cukup mengejar sih harusnya. Secara power retribution, balik lagi nih. Kalau misalkan gak ada Shadow Retri ini, kalau secara adu retrinya akhirnya bisa imbang. Tapi Worshipful perform banget sih di match ini. Ya. Dia perform banget ya, nunjukin kalau kualitas gameplay dari sosok jungle ini udah bener-bener banget. Tapi lihat Becky langsung mencoba untuk melakukan keramas terhadap seorang Aran tapi tidak berhasil. Well taken! Winning! What a way of Dragon from Winnie! Berhasil melakukan satu point kill tapi Becky harus hilang menjadi point kill yang kedua didapatkan oleh Team Liquid. Menandakan Lord kali ini harus bebas di tangan dari Team Liquid. Ya walaupun ini masih Lord yang pertama juga ya. Tapi 2 point kill yang ditabung lagi sama Team Liquid ID akan menambahkan pundi-pundi tabungan mereka juga. Apalagi Lord yang akan berjalan di arah top nih nantinya akan bisa men-trigger ke arah Holy Defense-nya. Ya mungkin vision sih yang menjadi kendala tadi untuk Na'Vi ya. Karena meskipun mereka punya Bekisha yang bisa ada di bagian rumput tengah tadi. Cuman yang di rumput yang ada spot orangnya nih yang nggak terpantau sama sekali tadi yang memudahkan akhirnya harus terpick off-nya Kars. Wah, jangan lupakan juga ya ini skin terbaru dari sosok Sakura. Iya. Keren ya. Keren banget, Keren gila. banget. Makanya kalian bisa dapetin juga, langsung login sekarang juga. Tapi dengan Lord yang memang di slow push, di zoning out sudah, Feather Eye Strike membuat akhirnya dari Na'Vi pun harus merelakan inner turretnya hancur. Ya, kok gak mau sih. Relakan dulu karena ini masih dengan slow push juga loh, masih akan ada lagi susulan demi susulan dari Tim Liquid ID dan Na'Vi harus mencari celah kapan dari Tim Liquidnya juga membuat kesalahan. Ini harus pelan-pelan juga sih buat Tim Liquid yang nggak bisa yang terlalu terburu-buru karena udah mulai harus melihat di mana inner turret bawah juga masih belum terlalu terdorong. Oke, tapi dengan adanya pasif di arah top lane sudah pecah dengan sosok Pedro Aztec terlalu sakit. WD mencoba untuk memancing keributan di arah top lane karena dia udah melakukan sedikit kekeran. XP jika akan menjadi pilihan utama kah? Atau berpasukan dari Tim Liquid akan memaksa tim fight di depan sana. RCK kalau membuka keresaman force clear ini sangat cepat membuat perpasukan dari Tim Liquid. Kali ini benar-benar tidak bisa tembus lagi. Na'Vi masih bertahan. Ya walaupun ini memang masih Lord yang pertama ya, hanya men-trigger ke arah Holy Defense-nya aja. Masih di bawah menit 12 juga, tapi setidaknya sekarang Na'Vi hanya tersisa 3 base turret dan lihat, penumpukan wave-nya akan masuk lagi. 3 lane. Aztec-nya dipancing terus supaya membuat perpasukan dari Tim Liquid dan Tsunami Slam ke arah belakang. Tapi nampaknya Kars akan mau dan sosok Magic kali ini tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Worshipful walase dengan sosok seorang arah di arah belakang. Seorang arah Sigi berhasil ditunggangi oleh sosok yang dikeramasin yaitu Becky. Gak ada jalan untuk pulang untuk seorang Becky dan dia gak cukup damage karena following up ketika lagi ngeramasin seorang Iron Sigi. Oke, tapi Becky-nya untungnya masih selamat juga ya. Jadi nggak ada point kill tambahan lagi buat Tim Liquid-nya juga. Tapi zoning out dari Feather Eye Strike ini cukup membuat agak sedikit pusing ya. Ya, kan dari tadi kita melihat waktu lagi mau naik ke atas juga ya. Mereka selalu bisa melakukan zoning sehingga tidak ada yang mendekat ke shield, ke base turret-nya. Dan mudah tadi untuk Tim Liquid tinggal menabrak ya. Bersamaan dengan Feather Eye Strike yang dibuka tadi. So dari goalnya juga masih unggul semuanya dari Tim Liquid ID dan akhirnya kita melihat Worshipful ini tertinggal. Mungkin karena buff demi buffnya yang sudah mulai diambil satu demi satu. Gak ada sumber lagi ya untuk bisa farming, hanya benar-benar ngandelin ke arah minion-minion yang masuk juga. Tapi yang perlu diperhatikan Iron Sigi di sini untouchable 404 100% kill participation, apalagi dia udah punya juga ke arah concentrated energy. Ya bahkan sangat-sangat sustain ya, concentrated jelas menjadi salah satu jawaban juga untuk membuat harinya akan sangat sustain di longer team fight yang akan dilakukan. Bekisha akhirnya nih, sebuah vision bisa dimaksimalkan dengan Na'Vi ada di sana. Agresivitasnya. Dia berani juga ya pasti untuk bisa memberikan poke damage setelah adanya dari Starlium juga yang selesai. Tapi bakal ditabrak bawah. Mereka mau lebih, the way of Dragon. Purify akhirnya dikeluarkan tapi nampaknya lihat dengan ada zoning out. Yang dilakukan cukup satu turret saja. 4 poin berhasil mendapatkan satu seorang Kars. Following up dengan Feather Eye Strike berhasil mendapatkan 2 poin kill. Membuat perpasukan dari tim Na'Vi mereka kehilangan pemainnya. Dan nampaknya Winnie, Immortality masih didapatkan. Base akan menjadi sebuah pilihan utama. Pilih Base atau Lord, tapi nampaknya tim Na'Vi memilih untuk mundur. Dengan adanya Base pilihan utama mereka. Karena udah kecicil loh, ini penumpukan wave-nya udah membuat akhirnya sepertiga dari full HP base-nya. Apa di bloknya terlalu banyak. Tanpa bisa melakukan konten Mengabsorb. kurang jumlah
Dan mereka juga ke distract. Damage tidak bisa dilakukan oleh seorang Winnie. Berhasil membalikkan kembali kondisi, tapi lihat Fabian, one by one situation dengan Retribution. Apakah masih didapatkan, tapi nampaknya Retribution from Fabian. Gagal agresivitasnya. Dia berani juga ya pastinya untuk bisa memberikan poke damage setelah adanya. Play dari sosok jungle yang benar-benar berbakat, tapi lihat berhasil membalikkan kembali kondisi, tapi lihat Fabian, one by one situation. Berhasil membalikkan kembali kondisi, tapi lihat Fabian, one by one situation. Berhasil membalikkan kembali kondisi, tapi lihat Fabian, one by one situation. Berhasil membalikkan kembali kondisi, tapi lihat Fabian, Baru saja selesai menjadi item terakhirnya. Penumpukan wave minion telah dilakukan oleh tim Liquid ID. Ini bakal sulit sih buat Navi. Di stacking seperti ini dan di arah bottom lane harusnya mereka dapatkan. Para pasukan dari tim Liquid ternyata mencoba untuk memancing keributan. Tidak ada source kill yang keluar dengan cukup banyak. Mid lane juga udah mulai masuk. Lordnya dengan sangat cepat. Better Esek dilakukan following up damage untuk memberikan sedikit pressure. Tapi Iron Siki fokus ke arah turret. Gak melihat apa yang terjadi dengan Shadow Kill. Belum berhasil mendapatkan siapapun. Mundur ke arah belakang, target mereka menuju ke arah satu turret terlebih dahulu. Oke, tapi resource-nya udah mulai habis. Oh, Tsunami Slam Wedding! Tertakedown begitu saja, tidak ada short kill tambahan. Iron Seki mundur ke arah belakang, Becky. Winter Crown save the day for this side. Iron Seki versus everybody. Dan si PR silang ditelan bumi bersama dengan seorang Becky. Dan ini bencana! Tim Liquid berhasil mendapatkan wipeout atas Navi. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. Dan dipastikan Navi masih punya kesempatan untuk menuju ke arah babak playoff, tapi bukan season ini. Navi harus tertampar dengan kenyataan yang cukup pedih. Dan menyaksikan juga nanti match yang kedua dan ketiga. Kalau Onyx dan EVOS bisa menang, sudah dipastikan Navi tidak akan bisa lolos ke babak playoff di season ini. Tapi tim Liquid, mereka bangkit. 2-0 yang mereka kantongi. Evaluasi singkat mereka perlihatkan. Gameplay yang lebih flawless membuat mereka harusnya bisa merangkak naik dari posisi ke-7. Yap, itu dia ya. Not today, maybe one day untuk Navi sendiri. Sangat sulit untuk bisa mencetak kemenangan, tapi tim Liquid ID, setelah kita melihat perdebatan mereka dari game yang pertama, di game yang kedua sangat jauh membaik sekali. Eren Shiki yang back on the track, especially ya di game yang kedua. Yes, tapi really nice try buat Navi sih. Yep. Woshipo, Kars, yang udah pastinya juga berjuang, semuanya lah ya. Tapi emang it is what it is. Hasil yang telah berbicara pula. Woshipo performs banget, tapi itu yang gak bisa gue bohongi sih. Permainan yang sangat luar biasa dari permainan dari Woshipo, tapi tidak bisa membalikan kembali karena tim Liquid too strong. Dan bahkan Iron benar-benar menggila untuk di game yang kedua, dan ini dia gue bilang, dia lagi mencoba untuk blend in. So mari kita dengarkan interview bersama dengan Budi Clara Bowstar. Take it away. Dan tim Liquid akhirnya back on track. Mendapatkan kemenangan kembali dan pembuktian 2-0 di leg yang kedua. Hadir lagi nih, lama absen Aaron. Halo. Halo. Datang-datang, kemarin kalah.